STY sedang pulang kampung dulu, dia mau istirahat, berharap secepatnya balik dan evaluasi itu akan segera dilakukan. Ya, Nah, kira-kira nih Tom, kisi-kisi evaluasi apa yang perlu diberikan kepada STY? yang kita lihat adalah ketika Anda lawan China, tim terlemah, lalu Anda berusaha menyerang, ternyata Anda gagal taktikal itu. Pertanyaannya, kan ternyata sejauh ini taktikal yang Anda jalan adalah ketika Anda parkir bus, menahan imbang lawan, kan begitu. Baik yang lawan Arab, lawan Australia, lawan Bahrain, kan semuanya kita dikontrol, didominasi lawan. Kita hanya reaktif. Apakah cuma itu yang Anda miliki? Mau dikasih siapapun? Tentang klaim Menpora bahwa FIFA akan menolak permohonan Bahrain tidak mau main di GBK. Cuma kalau negara sudah ngomong, berarti kan satu yang nggak boleh, harus diwaspadai, jangan offside. Kedua, berarti itu harus sudah firm. Iya kan? Kalau Tuhan Yesus seorang menteri, Saya juga mencoba mencari sumbernya. kan harus sudah firm kan? Ya, sumbernya beliau menyatakan itu dari mana? Apakah benar sudah ada rilis? Iya. Ternyata saya nggak dapat gitu loh. Iya, Jadi quote unquote ini adalah klaim, iya, ya, tapi prasangka baiknya adalah ini harapan, Tom. betul. Cuman artinya gitu, dalam sepak bola, Karena kita kenal masih sebuah offside. harapan, sosial media, netizen menganggapnya ini sudah final. Iya, Ini kan bahaya. Terbaru menyambung nih kemarin, kalau perlu kita keluar dari AFC. iya. Ada pengamat yang bilang gitu. Nah, menurut Anda? Ya menurut saya sih makanya itu hal-hal yang jadi polusi lah di jagat sepak bola gitu loh. Sampah lah menurut saya sih omongan-omongan kayak gitu. Begitu ada apa-apa di AFF, keluar AFF. Ada hal-hal yang nggak kurang berkenan, tidak ini keluar dari AFC. Lalu digaungkan gitu. Sampah itu. Jadi publik itu bukan dicerdaskan, publik bola malah diracuni dengan omongan-omongan yang argumentasi sepak bolanya nggak kuat. Itu kan kayak gendangnya itu apa, topeng monyet gitu ya, biar netizennya kayak itu apa, topeng monyet yang jumpalitan akrobatik, dia sebagai gendangnya, sebagai dalangnya gitu. Jadi buat saya itu sampah itu. Inilah podcast Ditoel bersama saya Yusuf Ibrahim dan tentu saja dengan Bung Toel. Baik Sportifiers, semoga Anda semua dalam keadaan baik, sehat, bersama keluarga dan orang-orang tercinta Anda. Topik Ditoel kali ini adalah tentang beberapa isu yang terjadi pekan ini, di antaranya STY pulang kampung sementara evaluasi belum dilakukan. Kemudian ada juga berita yang sedang happening pekan ini, klaim Menpora bahwa FIFA pasti tolak permohonan Bahrain. Dan yang tak kalah menarik, adanya usulan Indonesia keluar saja dari AFC. Nah, Bung Toel akan mengomentari isu-isu tersebut yang terjadi pekan ini. Langsung saja, karena saya yakin Anda semua pasti sudah mengikuti perkembangan terkini tentang sepak bola nasional. Silakan Bung Toel. Yang pertama, Ya, tentang ST yang sedang pulang kampung, sementara evaluasi menjadi tertunda. yes. PSSI lewat ketua umum menyatakan akan evaluasi langsung. Ya, tak lama setelah kekalahan dari China. Kalah dari China, betul. Tapi menurut saya respon gerak cepatnya itu yang kurang. Karena kemudian berita terbarunya justru STY pulang kampung. Mau Berarti istirahat dia. catatan pertamanya, satu adalah evaluasinya tidak segera dilakukan gitu loh. Padahal ini penting. Karena sesegera mungkin itu menjadi baik kan. Ya. Kalau dari sisi hukum itu, kalau istilah hukum itu kan ada kepastian. Nah ini yang menurut saya sih agak lamban di situ untuk melakukan evaluasi. Artinya mekanismenya tidak siap. Yang kedua, keburu pulang kampung. Jadi timingnya menurut saya jelek gitu loh. Dikit-dikit balik kampung, dikit-dikit istirahat gitu loh. Padahal momen 2 pertandingan terakhir kan sebetulnya kalau kita bicara target gagal dong. Target 6 gagal, apalagi 6 gitu. 4 aja gagal kan, hanya dapat 1 poin dari away ke Bahrain dan China gitu loh. Jadi menurut saya sih timingnya nggak tepat. Padahal Liga 1 sedang bergulir gitu loh. Dikit-dikit balik, dikit-dikit istirahat.
dikit-dikit istirahat gitu loh, pulang kampung. Nah ini menurut saya sih nggak pas gitu loh momennya. Jadi buat saya sih secara sepak bola sebagai tim yang sedang berjuang susah payah, masih susah payah di ronde 3, nggak memperlihatkan sebuah kesungguhan gitu loh. Kesungguhan dalam artian perilaku, behavior gitu loh, gestur gitu loh. Padahal Liga 1-nya mulai berjalan lagi. Artinya apa? Artinya pantauan STY selama ini ke Liga 1 saya lihat seolah-olah cuma kosmetik kan, hanya beberapa pertandingan itu aja. Persija misalnya atau Persib gitu lawan Port waktu itu kan. Tapi buktinya apa? Yang dipanggil dari Liga 1 kan itu aja, nggak banyak perubahan. Gitu loh. Jadi buat saya sih dia belum sungguh-sungguh mengeksplor, mau berpikir, mau melihat lebih dalam gitu loh. Potensi-potensi yang ada di Liga 1. Dia lebih bersandar pada sodoran naturalisasi. Yang sebentar lagi isu terbarunya adalah Kevin Dix gitu kan. Ya, sebelum ke Kevin Dix, artinya begini. Mungkin saja STY hanya sepintas mengamati Liga 1 karena kan memang kebiasaannya kecenderungannya pemain-pemain timnas itu kan adanya di tim-tim besar yang punya tradisi lah, tradisi juara, memang punya tradisi sepak bola yang kuat seperti Anda sebut Persija, Persib, mungkin juga ada di Makassar. Nah, bisa jadi memang kan pilihan dia mengunjungi pertandingan di Liga 1. Oke, pilihan, tapi di mana insight, di mana kedalamannya. Saya ambil contoh juara musim lalu Persib. Berapa pemain Persib yang di timnas saat ini? Nggak ada malah. Nggak ada. Dimas Derajat? Dimas Derajat, ya. Dimas Derajat. Dimas Derajat nggak main pula kan. Tapi yang saya mau bilang, misalnya contoh di Persib, Edo Febriansyah, bek kiri, 8 pekan, main konsisten, main bagus. Salah satu momen terakhir adalah aksi golnya ke gawang Persebaya. Shooting di area luar penalti bagus menurut saya sih. Kan nggak ada yang meng-highlight itu juga. Misalnya satu operator liga dengan TSG-nya, Technical Study Group-nya nggak ada suara tuh, nggak ada yang meng-highlight itu. Technical Study Group-nya nggak muncul. Siapa kita nggak tahu. Jangan-jangan nanti munculnya kalau gini. Kalau waktu itu saya komplain, saya protes, saya kritik kan. Sinteyong bilang actual playing time-nya 25 menit. Atau berapa waktu itu kan. Baru TSG dari LIB muncul. Nah jangan kayak gitu lagi gitu loh. Kalau ada catatan baru muncul. Harusnya per bulan ada highlight tuh. Penekanan dari liga yang sudah berjalan lewat siapa? Lewat LIB, lewat badan apa? TSG, Technical Study Group-nya. Karena apa yang ditampilkan Edo akhirnya dia main bagus di kompetisi itu untuk apa? Kan tujuannya tim nasional. Ini kan enggak. STY cenderung pilih Pratama Arhan meskipun enggak main gitu loh. Jadi barometer ukuran pemain itu dipanggil tim nasional apa? Main atau tidak main? Ini Anda bicara tentang menit pertandingan ya? Iya, ini kan contoh kasus. Kebetulan ada Pratama Arhan nggak main di Korea. Edo Febriansyah main 8 pekan, konsisten. Kontribusinya jelas, bikin gol bagus gitu loh. Bek kiri posisi sama-sama kebetulan. Nah, yang satu dipanggil, yang satu enggak. Hal-hal seperti ini sepertinya akan menjadi bahan dari evaluasi. Jadi kan? Harusnya. Nah, sekarang saya mau tanya. Ini pertanyaan. Enggak, evaluasi pertama pasti soal yang away itu, Bahrain Cina. Oke, betul. Itu kalau cukup cermat, maka akan panjang breakdown-nya kemana-mana tuh. Dia akan tanya misalnya kalau yang pihak yang mengevaluasi PSSI. Apa indikator dari pemain dipanggil timnas kan gitu? Ya, itu kan evaluasi terdekat ya, di babak kualifikasi ini. Ya. Nah, dalam evaluasi Tom, pengamatan Anda, sepengetahuan Bung Toel, itu sebenarnya siapa sih? Tentu kan federasi. Federasi dalam hal ini ada BTN di situ. Nah, orang-orangnya ini harusnya yang bagaimana? Siapa dia? Kalau BTN nggak bisa mensupervisi karena kapasitas personalnya, karena tupoksinya sepertinya tidak dalam kapasitas mensupervisi kinerja dari Sinteyong yang mau nggak mau exco. Iya no. Kalau lihat struktur organisasi PSSI sekarang, mau nggak mau exco.
pertanyaan berikutnya, bagaimana Exco mendapatkan insight atau pertanyaan-pertanyaan yang tajam untuk menilai atau memeriksa kinerja STY? Ya. Berarti kan dia harus dapat insight dong Yes. dari orang-orang teknikal. Yes. Ada tim diskusinya. Barulah Exco itu yang nanti dalam rapat dia yang mengexercise, Oke. yang mengevaluasi kinerja performa Sinteyong, kan begitu. Exco dan juga dari BTN. BTN kan saya ragu dengan kapasitas personal yang ada sekarang di BTN, saya ragu BTN bisa mensupervisi. Nah, harusnya orang-orang seperti apa di antara Exco dan BTN ini yang hadir mengevaluasi Sintayong? Dia harusnya jajaran kepelatihan bisa dilibatkan. Tentu pelatih, Yes. mantan pemain juga, atau bagaimana? Saya pikir yang Legend lebih lah. tepat mendingan kepelatihan aja, jajaran pelatih. Pengamat nggak perlu. Enggak perlu juga lah. Enggak Memang teknis banget ya, harus yang teknis. teknis ya. Walaupun yang teknis itu dia harus punya sisi lain lah. Experience juga pastinya. Ya, sisi lain itu pengalaman gini loh. Dia paham tentang naturalisasi, dia paham tentang prinsip naturalisasi, lalu eksekusi di teknisnya seperti apa gitu loh. Tapi kalau pelatih banyak sungkan, banyak pakai ewuhnya, ya percuma juga. Makanya saya bilang kalau di struktur sekarang yang punya kekuatan untuk memeriksa itu ya Exco. Exco yang punya insight, Ya, catatan ya, mendalam yes, dari siapapun lah, katakan ya yang betul. mengerti aspek teknis ya. Yes, Itu yang harus menyidang STY ya. dalam evaluasi. Dan ada respect. Maksud respect itu adalah Exco kan secara struktur organisasi tertinggi. Jangan nanti waktu ditanya lalu Sinteyongnya seperti pernah di episode di kepengurusan yang lalu ada yang nanya, lalu agak kurang menghormati dengan mengatakan memang Exco itu pernah nendang bola, jadi nggak boleh bicara itu. Makanya Exco itu bicara atas dasar positioning dia sebagai Exco gitu. Maka supaya Exco itu punya insight, dia harus berdiskusi dengan orang-orang bola gitu loh, dengan para praktisinya, yes, teknisi sebelum dia melakukan evaluasi. Yang mengerti aspek teknis ya. Kedua, koreksi kepada respect. Siapapun Exco itu pernah main bola atau nggak main bola, karena sekarang posisinya Exco, ya tetap harus ada respect. Apapun yang ditanyakan, dia harus jawab. Jangan karena Tuan Yusuf nggak bisa main bola nih, terus saya ditanya, saya bilang memang situ pernah nendang bola gitu kan. Nggak boleh begitu. Pernah kejadian kayak gitu ya? Saya dengar di periode sebelumnya. Oke. Sejauh ini, pengalaman Anda, pengetahuan pengamatan juga di PSSI, ketika ada evaluasi terhadap pelatih, itu bagaimana? Apakah seperti yang Anda bilang tadi? Di era kepengurusan siapapun? Di era kepengurusan siapapun. Melibatkan banyak pelatih lain sih. Pelatih-pelatih senior biasanya. Pelatih lokal. Untuk memberikan sebuah insight masukan. Apa nih yang terjadi misalnya kayak gitu. Itu yang terjadi selama ini? Ya. Dan kita berharap terus ada figur yang memang cukup disegani sih gitu loh. Jadi berani bicara based on otoritas dia, based on pengetahuan dia juga gitu loh. Ya mungkin sekelas Danur Windo ya. Kan di sini gini loh, pakai ewunya, psikologisnya. Kalau orang saat berhadapan dengan dia merasa bahwa saya tidak lebih pengalaman, saya tidak lebih qualified dibanding STY. Karena misalnya dia pernah bawa Korea ke 2018. Lalu sebagai siapapun itu yang Tuan Yusuf sebutkan, mau Danur Windo, mau siapapun. Danur Windo contoh ya, ini contoh. Jangan dalam posisi inferior gitu loh. Ya kan kalau boleh saya sebut ya, as knowledge saya, ada Danur Windo, ada Rahmat Darmawan yang memang pernah pegang timnas kan. Ya bisa saja. Mungkin juga Coach Indra Sapri juga ada di situ. Makanya saya kasih stressing, jangan pakai jangan sungkan. Jangan saat berhadapan merasa inferior. Gitu loh. Jadi nggak tajam insight-nya gitu loh. Lalu yang di sisi ininya pun kan bikin barrier dulu. Lu siapa gitu misalnya. Nah kalau udah kayak begitu komunikasi nggak jalan, udah pasti. Oke, Tom, di media Sekjen PSSI Yunus Nusi bilang bahwa STY sedang pulang kampung dulu, dia mau istirahat, berharap secepatnya balik dan evaluasi itu akan segera dilakukan. Ya. Nah, kira-kira nih Tom, kisi-kisi evaluasi apa yang perlu diberikan kepada STY? Ini Anda sebagai pengamat nih. Oke. Tuan sudah dikasih peluru yang mahal,
Mahal dalam pengertian Oke. naturalisasi. Ya. Baik secara effort, proses, karena itu politikal negara, lalu secara prinsip bahwa itu adalah di atas rata-rata pemain yang tersedia di lokal. Tapi yang kita lihat adalah ketika Anda lawan China, tim terlemah, lalu Anda berusaha menyerang, ternyata Anda gagal taktikal itu. Pertanyaannya, kan ternyata sejauh ini taktikal yang Anda jalan adalah ketika Anda parkir bus, menahan imbang lawan, kan begitu. Baik yang lawan Arab, lawan Australia, lawan Bahrain. Kan semuanya kita dikontrol, didominasi lawan. Kita hanya reaktif. Apakah cuma itu yang Anda miliki? Mau dikasih siapapun? Kan itu satu. Jadi secara taktikal, saya bilang jurus dia cuma satu atau nggak punya yang lain. Kenapa ini muncul? Karena waktu lawan China, dia pakai jurus nyerang, ternyata kecolongan, kejebak sama Cina. Itu gitu. aspek taktikal dan strategi. Yes. Pendekatannya ya. Ya. Nah, bisa juga dong aspek rekrutmen pemain. Rekrutmen pemain sekarang. Ya bisa aja poin itu. Iya, naturalisasi. Siapapun itu, ternyata lu hanya pakai dia dengan satu jurus suruh bertahan, gitu kan? Kok seolah-olah potensi pemain naturalisasi itu hanya bisa bertahan, gitu. Kan itu juga pertanyaan. Maka saya bilang insight kedalaman tekniknya harus kuat. Apakah cuma bisanya potensi pemain-pemain naturalisasi itu hanya untuk bertahan? Kan itu dong pertanyaan umumnya kan. Itu satu. Kedua, misalnya bicara soal Elaino gitu loh. Yang waktu itu main setengah babak lawan Bahrain. Menurut saya sih B ya. Gini loh, pemain bagus tuh akan langsung dapat kesan. Kesan pertama begitu menggoda. Izes misalnya. Martin Paes misalnya. Jadi nggak perlu lama, nggak perlu waktu. Pertanyaannya soal Elaino. Setengah babak Bahrain nggak dipakai lawan China. Ini kok direkrut, kenapa dinaturalisasi? Pertanyaan dasarnya itu. Siapa yang rekomendasi itu? Kalau itu Sinteyong rekomendasi, dia harus melakukan apa? Dia harus memberikan argumentasi kenapa direkomendasi. Gitu kan. Jangan berbalik atas dasar taktikal. Kenapa? Karena naturalisasi itu direkrut karena dia dianggap punya kemampuan di atas rata-rata. Yeah. Jadi harus dipakai. Kalau Tuhan dibeliin barang mahal harus dipakai Tuhan, bukan disimpan. Kesibukan dia selain melatih, perlu dievaluasi nggak? Misalnya menjadi bintang iklan. Harus dong. Dia kan dikontrak atas dasar ekspertisnya sebagai pelatih bola, bukan sebagai bintang iklan gitu loh. Jadi dalam konteks yang benar juga administrasi negara, dia nggak boleh ngambil kontrak iklan tanpa persetujuan PSSI. Tanpa persetujuan PSSI. Ya, kan pihak PSSI yang menjamin dia kerja di sini kan PSSI. Kalau melihat yang sudah terjadi, sepertinya masa PSSI nggak menyetujui. Karena ada beberapa brand. Yang saya dengar dalam perpanjangan kontrak itu sangat distressing soal itu. Makanya kan begini loh. Dalam masa 4 tahun dia menangani timnas, pada akhirnya kemudian secara tidak langsung, waktu dia panggil pelatih tim nasional khusus striker, itu kan menunjukkan bahwa dia mengakui bahwa dia gagal memoles lini depan, ketajaman kreativitas lini depan dengan baik kan. Sehingga dia butuh tenaga orang lain. Tapi anekdotnya yang perlu kita juga kritis, jangan kemudian misalnya nanti butuh pelatih khusus gelandang. Ya bawalah dari Korea Selatan lagi, Pak Jisung misalnya. Pelatih belakang dia bawa lagi, misalnya dari Korea Selatan lagi, Hyung Yunbo misalnya gitu. Ya kan? Kalau yang ngerti ini nama-nama ini. Ngerti lah. Masa? Itu kan pemain Piala Dunia itu. Kenapa begitu? Kalau gitu dia makin nggak banyak kerjanya karena asisten pelatihnya makin banyak gitu loh. Lalu dia banyak main iklan aja kan begitu. Catatan kritisnya. Kita penasaran, kita semua seperti Bayar penasaran dengan hasil evaluasi walaupun belum kan? Ya, kita menunggu walaupun Coach STY sedang istirahat dulu pulang kampung. Kita berharap cepat balik, evaluasi dilakukan dan kita dengarkan hasilnya. Itu menjadi diskusi baru. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ke isu pekan ini juga yang sedang trending dan ramai di ranah sepak bola nasional, Tom. Ya. Tentang klaim Menpora
bahwa FIFA akan menolak permohonan Bahrain tidak mau main di GBK. Menurut Anda? Pernyataan Menpora nih ya. Iya. Oke, dalam sepak bola ada istilah offside. Berarti dalam pandangannya jangan offside. Terlebih seorang Menpora. Kalau Menpora udah mengatakan begitu, berarti sudah nggak ada isu lagi. Sudah tidak ada polemik lagi tentang penolakan Bahrain. Kenyataannya. Karena satu, dia otoritas Ya, menteri. dia perwakilan pemerintah. Kedua, dia klaim FIFA. Gitu. Kalau kenapa saya bilang offside? Karena harusnya ngomong teknikal ini berarti wilayahnya PSSI. Based on surat tembusan edaran dari FIFA misalnya, atau keputusan FIFA, pertandingan Indonesia Bahrain Maret 25 Maret tetap di GBK. Kan gitu kalau sisi komunikasinya. Kalau memang sudah ada pernyataan dari FIFA, kan cuma tinggal liatin suratnya aja. Ya. Cuma kalau negara sudah ngomong, berarti kan satu yang nggak boleh, harus diwaspadai, jangan offside. Kedua berarti itu harus sudah firm. Iya kan? Kalau Tuhan Yesus seorang menteri, saya juga mencoba mencari sumbernya. Harus sudah firm kan? Yes, sumbernya beliau menyatakan itu dari mana? Apakah benar sudah ada rilis? Iya. Ternyata saya nggak dapat gitu loh. Iya. Jadi quote unquote ini adalah klaim. Iya. Ya, tapi prasangka baiknya adalah ini harapan, Tom. Betul. Cuman artinya gitu, dalam sepak bola kita kenal masih sebuah harapan, sosial media, netizen menganggapnya ini sudah final. Iya. Ini kan bahaya. Ya makanya kalau pihak negara, dalam hal ini menteri yang ngomong Menpora, berarti sudah clear kan, nggak ada isu soal itu. Cuma dasarnya harus kuat. Supaya apa? Supaya pernyataan itu tidak offside gitu loh. Apakah benar isu itu sudah clear? Apakah benar AFC dan Bahrain dan juga Indonesia sudah dipanggil bertemu 3 pihak gitu loh. Terkait pertandingan akan datang Maret nanti di GBK Indonesia menjamu Bahrain. Itu kan belum ada. Karena ini kan ranah teknis gitu loh. Jadi sebenarnya boleh dibilang masih asumsi ya. Belum sebuah argumen yang kuat ini. Yang saya lihat kalau mengklaim FIFA sementara wilayahnya masih wilayah AFC, AFC belum mengeluarkan pernyataan resmi apapun kan? Iya. Agak riskan. Riskan apa? Riskan offside gitu loh. Sementara kalau namanya pejabat negara jangan offside gitu kan? Ya karena sampai keluar pernyataan bahwa akan WO itu Bahrain kalau dia tidak datang. Itu kan teknikal banget. Sangat teknis. Pasti ada di regulasi gitu loh. Iya. Bisa terjadi kalau memang tidak ada case. Cuma kan ada case gitu. Iya. Nah, siapapun juga pencinta sepak bola nasional, nggak ada yang mau Bahrain tidak main di GBK. Setuju. Semuanya ingin main di GBK. Setuju. Ya kan? Setuju kan? Yes. Nah, cuma permasalahannya ini terjadi semua kan gara-gara ada sebab, yaitu betapa masifnya serangan cyber dari netizen kita. Ya. Kita bisa pahami lah kemarahan. Tapi saya melihat ini kemarahan yang melampaui batas. Sehingga responnya pun saya anggap juga melampaui batas. Bahrain nggak mau main di sini. Kalau begitu cara lu. Kan begitu kan? Ya. Pendapat Anda? Poinnya adalah satu. Main di home itu adalah hak kita. Yes. Home and away, ronde 3. Away ke Bahrain sudah, home adalah hak kita. Maka hak untuk bermain home itulah yang harus diperjuangkan. Oleh siapa? Oleh federasi, PSSI, kepada AFC, dan juga kepada Bahrain. Karena hak kita. Hak kita. Dalam konteks sepak bola, home and away. Kan itu satu. Hak kita dan kewajiban Bahrain. Oke, satu kan? Bahrain wajib. Itu kan clear kan? Itu kan aturan sepak bola. Ya. Nah sekarang yang nggak, bahwa kita akan menjamin keamanan kenyamanan itu normatif juga. Lawan siapapun Indonesia sebagai tuan rumah harus jamin itu. Ya, bukan cuma Bahrain. Keniscayaan lah. Ya normatif, aturan, oke. Berarti yang ketiga kita harus bisa apa? Memeriksa gitu loh. Kenapa Bahrain begitu? Kenapa AFC begitu? Kan begitu. Bahrain seperti Tuan Yusuf bilang tadi, dia respon terhadap serangan-serangan netizen kita kan, yang sampai mengancam kan, bahkan ada ancaman pembunuhan dan sebagainya. Itulah sebetulnya poin dari protes Bahrain, sehingga dia bersikap keras kan. Sepak bola itu value-nya bukan itu.
Ketika sepak bola value-nya seperti itu, meski terucap hanya lewat maya kan nggak bisa dianggap sepele. Mungkin buat kalangan kita sepele gitu loh. Tapi buat kalangan orang kan nggak bisa dianggap Ya sepele. dianggap orang gua ngerjainnya nyerangnya sambil rebahan kok lu segitu seriusnya. Di pihak Bahrain kan nggak bisa dalam konteks sepak bola gitu loh. Dan jangan salah, Presiden AFC adalah Bahrain, Sheikh Salman Al Qahtani gitu loh, Presiden AFC. Oke, terus? Nah ini adalah konteks geopolitiknya sepak bola. Sejak main pertama ke main away pun harus paham itu. Jangan kayak anak baru yang kaget-kagetan, harus paham lawan Bahrain. Bahrain itu adalah Presiden AFC. Penguasa AFC. Ya, sebelumnya juga adalah Presiden Federasinya Bahrain gitu kan, Sheikh Salman itu. Jadi itu kan sebetulnya adalah background pengetahuan geopolitis, antisipasi terhadap segala macam gitu loh. Jadi di luar hal teknis sepak bola ada non teknis sepak bola. Salah satunya adalah tentang politik organisasi, baik secara regional dengan AFC maupun internasional gitu loh. Nah, sekarang kalau analisis itu, waktu Sekjen AFC Dato Seri Winsor John mengatakan bahwa surat protes PSSI soal wasit itu nggak rinci dan sebagainya, itu menunjukkan apa? Jadi kita nggak ke situnya ya, tapi apa makna di balik itu? Secara resmi loh, berarti AFC lewat sekjen yang menyatakan itu. Berarti ada resisten. Kalau ada resisten seperti itu, berarti apa? Betul bahwa ketua umum kita dekat dengan FIFA, dengan Infantino. Tetapi jangan abaikan AFC, di mana kita ada di kawasan ini, Asia. Artinya, politik diplomasi kita dengan AFC harus bagus. Tapi kalau politik diplomasi kita seperti yang sekarang, menurut saya kurang kepada AFC, maka yang terjadi itu. Ini ngomongin pergaulan sepak bola internasional Indonesia ya. Karena ada berangkat dari AFF, ASEAN bagaimanapun, tetangga terdekat, naik ke AFC, FIFA. Jadi gini loh. Nah, Indonesia diketahui dikenal orang dekat dengan FIFA. Nah, kantornya sampai buka di sini, Tom. Betul. Dan quote unquote suka direct FIFA. Ada yang pengamat yang bilang ini ada semacam kecemburuan dari mungkin dari AFF atau dari AFC. Nggak boleh menafikan lah. Kita dalam konteks curigaan kayak begitu. Dalam konteks diplomasi kawasan, diplomasi internasional, dalam konteks sepak bola, dia nggak bisa menafikan itu gitu loh. Jadi itu harus dipertimbangkan. Harus ada orang-orang yang pintar memperhitungkan itu. Jadi gitu loh, baca kemarin waktu Sekjen AFC ngomong begitu soal protes kita, itu kan nunjukin bahwa AFC resisten. Dan malangnya Tom, kita nggak punya, terakhir kita punya exco di AFC ya? Tahun berapa tuh? Memang udah lama. Bung Dali Taher ya? Ya 2008, 2000 sampai 2010 lah. Setelah itu nggak ada lagi. 2000-an awal sampai 2010 lah. Kita nggak punya orang yang bisa memberi pengaruh kan? Dalam sidang-sidang AFC. Itu AFC. Di AFF pun konon kabarnya kita juga nggak dalam struktur nggak cukup punya pengaruh. Ada pun satu, siapa yang wanita itu teman kita? Kita jadi lupa. Maike Ira Puspita. Dia kan sempat juga dapat posisi baik di situ kan? Masih kan? Vice President. Nah, harusnya kan buat Indonesia itu harus lebih megang. Aspek itu yang harus diperkuat. Salah satu. Nah, dalam hal ini ada yang bilang PSSI seharusnya mengkader, mendidik, menyiapkan orang-orang yang bisa berkuasa, yang ditaruh di AFC dan juga AFF yang rendahnya. Makanya gini loh, keputusan-keputusan sepak bola federasi itu di luar yang teknis ada yang non teknis. Non teknis itu salah satunya diplomasi internasional, baik itu di AFF, AFC maupun FIFA. Kita harus jadi aktor utama, aktor penting di AFC bisa. Harus ada ekspor kita. Punya pengaruh. Iya, harus ada kan di situ. Kan nggak ada. Nah, kenapa? Karena penting untuk memperjuangkan kita di situ dalam lobby-lobby di luar teknis. Maka ketika kemarin bagaimana kita cara membaca yang pernyataan Sekjen AFC itu nunjukin resisten.
Karena dia secara officially sekjen AFC. Itu resisten. Berarti kita harus lihat pergaulan atau geopolitik atau gestur atau apa attitude kita dalam dengan AFC maupun dengan FIFA. Karena itu seperti Anda tangkap. Itu kita nggak bisa menafikan bahwa ada kantor FIFA di sini, kecemburuan terjadi. Dan itu dinyatakan oleh Madam Pang mungkin ya. Saya cemburu dalam konteks positif gitu kan. Kok Ya, FIFA di sini kan begitu. itu yang di kawasan ASEAN tuh. Iya. Dalam lobby diplomasi kan harus dimaknai dalam itu kalimat kan gitu kan. Buat kitanya gitu. Nah, makanya buat saya setiap keputusan sepak bola yang diambil oleh PSSI sebagai federasi jangan asal ngikuti suara netizen asal populis gitu. Protes asal protes gitu loh. Karena belum tentu dampaknya selalu positif gitu loh. Jadi harus dipikirkan macam-macam. Waktu datang ke Bahrain, non teknis itu harus sudah kepikir dong. Jangan kayak anak kemarin sore gitu loh. Baru kejadian, baru kaget gitu kan. Kan begitu maksud saya loh. Pemahamannya harus pinternya gitu loh. Itu satu. Nah jadi suara di netizen itu belum tentu semuanya benar. Ya. Contoh, ada yang kemarin melontarkan apa usulan apalah. Ya, keluar dari AFF. Itu kan AFF. AFC, bukan AFC. Bukan Enggak, yang AFF. pertama sebelumnya lama Ya, AFF. kemarin. Dia nggak tahu AFF itu kan bidannya salah satunya Indonesia. Ya, Oke. Hans Mandelaki, zaman Ah, Cardono, oke. AFF itu kan. Nah, yang terbaru menyambung nih kemarin. Kalau perlu kita keluar dari AFC. Iya. Ada pengamat yang bilang gitu. Nah, menurut Anda? Ya menurut saya sih makanya itu hal-hal yang jadi polusi lah di jagat sepak bola gitu loh. Sampah lah menurut saya sih omongan-omongan kayak gitu. Dari AFF pindah ke Oceania, Tom. Begitu ada apa-apa di AFF, keluar AFF. Ada apa? Ada hal yang nggak kurang berkenan, tidak ini keluar dari AFC. Lalu digaungkan gitu loh. Sampah itu. Jadi publik itu bukan dicerdaskan, publik bola malah diracuni dengan omongan-omongan yang argumentasi sepak bolanya nggak kuat. Memang kalau yang Kan bukan seenak udahnya aja keluar dari AFC pindah Oceania gitu. Australia aja yang langganan dari Oceania ke Piala Dunia dia pindah ke Asia kok ke AFC gitu loh. Jadi dipikirlah matang-matang. AFC itu apa sih? The future is Asia. 54 loh membernya. Menyaingi UEFA gitu loh. Maka slogannya AFC itu the future is Asia. Oke. Itu masa depan sepak bola Asia. Klaimnya kita Asia gitu loh. Jadi ya dipahami dulu lah geopolitik, politik organisasinya yang di kawasan, di regional Asia maupun internasional FIFA. Jangan asal nyablak aja, asal populer buat netizen. Itu kan kayak gendangnya itu apa? Topeng monyet gitu ya. Biar netizennya kayak itu apa? Topeng monyet yang jumpalitan akrobatik. Dia sebagai gendangnya, sebagai dalangnya gitu. Jadi bahasa itu sampah itu. Omongan-omongan kayak gitu. Oke, kita berharap PSSI punya atensi mengkader, membentuk orang yang bisa duduk di kepengurusan organisasi AFC dan juga FIFA. Kita belum pernah punya exco di FIFA. Sementara negara-negara FIFA belum. Baru komite anggota etik. Lagi-lagi abang kita dari Taher, ya kan? Ya. Tapi exco belum pernah. Yes. Bahkan kalau kita lihat datanya, ada negara yang sebenarnya secara tradisi sepak bola tidak kuat pernah ada exco-nya. Di Asia. Sementara kok kita enggak gitu. Itu menjadi PR buat Pak Erick Thohir yang saat ini begitu populer di FIFA. Baik, Bung Tommy, Spotifyers, rasanya kita nggak menyinggung tentang pertandingan dulu ya, Tom ya. Nanti kita akan lawan Jepang. Orang sih udah mulai ngulik-ngulik. Ya, apa yang diulik? Apa yang diulik? Siapa yang datang naturalisasi? Paling kan itu. Pertemuan dengan Jepang ya lah. Iya, taktiknya parkir bus pasti. Parkir bus. Ya, tapi football is magic, Tom. Siapa yang nggak tahu? Ada magisnya itu. Bagi yang bisa memainkan magisnya. Kalau magisnya cuma satu jurus. Inilah yang membuat netizen. Kenapa Bung Toel sebegitu? Nggak bisa kebaca kok. Sebegitu karena nggak bisa lihat aja. Dengan STY gitu. Loh, karena saya yakin materi ini kalau di tangan yang lebih bagus juga mungkin bisa lebih berkembang. Itu pikiran terbuka namanya. Yang selama ini terjadi adalah pikiran tertutup.
Bahkan evaluasi kepada Sinteyong pun dianggap alergi kan. STY tidak salah. Terus yang salah sopo? Kitman. Oke, Spotifyers. Ini bincang-bincang siang saya dengan Bung Toel di hari apa ini? Rabu ya? Di hari Rabu tentang beberapa isu pekan ini dan juga kemarin yang sedang bergulir. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pekan depan. Thank you, Bung Toel. Ya, thank you. Spotifyers.